Yanti. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan praktik coaching kasus kedua, di mana saya sendiri, Dewi Savitri, akan bertindak selaku supervisor ataupun pengamat. Yang bertindak selaku coach adalah Ibu Zubaidah, dan yang bertindak selaku coachee adalah Ibu Cahyanti. Sebelumnya, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dan beberapa pertanyaan kepada coach. Ibu Zubaidah, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu kompetensi mendengarkan. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Di bagian yang ingin menangkap emosi coachee. Harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama. Harapannya setiap permasalahan yang kita hadapi akan menemukan solusi, tentunya dengan konsep Kirpa. Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Bebas dari asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi. Nah, ibu-ibu, baiklah kita mulai saja praktik coaching kasus kedua ya. Silahkan. Assalamualaikum Ibu Cahaya, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Zu. Apa kabar Bu Zu? Alhamdulillah baik. Gimana nih Ibu Cahaya kabarnya? Agak kurang baik Bu Zu. Loh, ada apa Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung dan tidak seperti biasa. Itu dia Bu Zu. Apakah Ibu ada waktu sekarang? Kebetulan ada Ibu. Hari ini anaknya jam pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi saya ada waktu kosong sekitar mungkin. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu ada waktu, saya mau curhat. Kebetulan anak-anak saat ini jam pelajaran olahraga. Saya bingung Bu. Minggu depan anak-anak sudah waktunya penilaian akhir semester. Tetapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah Bu. Namanya Yanto. Lalu Ibu ceritakan bagaimana selanjutnya. Saya khawatir Bu, kalau Yanto akan banyak ketinggal pelajaran nantinya. Menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Saya berharap pembicaraan ini dapat memberikan solusi atas permasalahan saya Bu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ya Bu, terus terang Bu, saya selalu kepikiran sama Yanto yang jarang masuk sekolah. Kalau seperti itu, apa hambatan Ibu untuk membuat Yanto masuk sekolah? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau di rumah membantu berjualan kue, jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah. Lalu, bagaimana pendapat Ibu sendiri? Menurut pendapat saya tuh pernah berkunjung ke rumahnya Bu. Pada waktu itu saya lihat memang kondisinya Yanto sangat dibutuhkan di rumah untuk membantu menjaga dagangan kue di rumahnya. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut? Ya, menurut saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa, Yanto setiap hari bisa masuk sekolah. Meskipun Yanto harus berjualan kue di sekolah, itu tidak jadi masalah buat saya. Apa bisa Bu belajar dengan sambil berjualan di sekolah? Insya Allah bisa Bu. Nanti teman-temannya bisa membantu Yanto dengan membeli kue jualannya. Selain itu, juga jualan kue Yanto bisa dititipkan di kantin sekolah kita. Itu bagus Ibu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tua? Ya Bu, saya akan segera menemui orang tua Yanto dan berusaha memberikan materi kepada Yanto secara daring, biar bisa dipelajari juga di rumah, sehingga Yanto tidak ketinggalan banyak pelajaran. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan itu?
Menurut saya akan melibatkan anak-anak kelas 5 dan bekerja sama dengan orang tuanya Yanto, Bu. Bagus sekali Ibu, memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu Cahaya sudah menemukan solusi supaya Yanto tidak ketinggalan pelajaran. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ibu memang hebat. Saya yakin Ibu Cahaya pasti bisa. Alhamdulillah, sekarang saya sudah agak lega Bu. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Tidak terasa pertemuan diskusi ini sudah hampir 2 jam Bu. Kalau begitu, mari kita masuk kelas Bu. Ya, benar sekali. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Zu. Sama. Terima kasih Ibu Zubaidah dan juga Ibu Cayanti atas coaching yang telah dilakukan. Ibu Zubaidah setelah mengenal dan mengamati praktek coaching kasus kedua ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali ke Ibu Zubaidah. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah, menurut saya untuk 3 kompetensi kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot sudah terpenuhi Ibu. Alhamdulillah. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena menurut saya interaksi yang baik antara coach dan coachee dari fokus akan diskusi sebagai pendengar yang aktif ketika coachee berbicara atau menyampaikan curahan hatinya, dan coach pun sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee agar coachee bisa menemukan solusinya sendiri Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Ibu. Saya mengamati tadi dari praktik yang Ibu melakukan coaching sudah sesuai standar yang kita tunjuk. Bagaimana pendapat Ibu? Senang sekali tentunya Bu. Dari alur coaching yang saya amati barusan terkait mendengarkan aktif, konsep coaching model kita sudah terpenuhi semuanya. Dimana pada tujuannya yang disampaikan oleh coachee sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi terkait murid yang namanya Yanto yang jarang masuk sekolah. Kemudian untuk identifikasinya, coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang dapat membantu coachee menyadari bahwa murid yang namanya Yanto tadi jarang masuk sekolah sehingga khawatir pelajaran akan banyak tertinggal untuk menghadapi penilaian akhir semester. Terkait rencana aksinya, coach sendiri sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahan tentang murid yang namanya Yanto yang jarang masuk sekolah karena membantu berjualan kue. Dan untuk tanggung jawabnya, coach sendiri sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coachee, dan ternyata membuat coachee menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Nah, dari kompetensi mendengarkan aktif, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan? Begini Bu, kompetensi yang akan saya coba kembangkan yaitu kompetensi bagaimana memberdayakan coachee membuat pertanyaan berbobot dengan melihat indikator ketercapaiannya Bu. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai ya Ibu Zubaidah. Amin. Demikianlah hasil yang bisa saya simpulkan terkait coaching kasus kedua ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan coaching kasus ketiga. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bu. Kan kita hadapi, biarkan geng